Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9, Winda Pujianita, Siti Aisyah dan Ayuningsi akan melakukan praktik coaching untuk tugas demonstrasi kontekstual 2.3. Tujuan pembelajaran khusus, CGP dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Coaching untuk supervisi akademik merupakan kegiatan berkelanjutan dalam meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran yang dilakukan secara kolaborasi, berfokus dan berorientasi pada solusi, di mana coach memfasilitasi peningkatan performa mengajar dari coachee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Cilacap akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach dan coachee bersama saya Winda Pujianita SPD dari Negeri Madura 02 dan rekan saya Siti Aisyah SPD dari SD Negeri Madura 02 dan rekan saya Ayuningsi dari SD Negeri Adi Mulia 01. Selamat menyaksikan. Praktik 1. Observer, Siti Aisyah. Coach, Ayuningsi. Coachee, Winda Pujianita. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Bu Aisyah. Ya, bagaimana kabarnya Bu Ayu? Alhamdulillah sehat, Ibu sendiri? Alhamdulillah, saya juga baik. Alhamdulillah ya Bu, hari ini kita dapat bertemu kembali sehingga kita dapat berbincang-bincang hari ini. Baik Bu, sebelum kita melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Nah, hari ini kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian ya Bu. Di sini saya akan mengamati proses coaching Ibu nanti bersama coachee dan saya akan menilai sesuai rubrik penilaian. Kemudian, apakah nanti coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai atau belum dengan alur tirta? Dan bagaimana Ibu nantinya memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, kemudian bagaimana coachee tersebut menanggapi pertanyaan dari coach. Kemudian jangan lupa ya Bu, nanti diterapkan prinsip coaching yang diantaranya itu kemitraan, proses korelatif, dan memaksimalkan potensi. Sudah siap ya Bu? Ya. Pertanyaan yang pertama yang ingin saya ajukan kepada Ibu Ayu yaitu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu present, hadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Baik Bu, bagus sekali ya Bu. Kemudian pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi oleh Ibu nantinya dalam proses coaching? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, itu sudah bagus sekali. Kemudian pertanyaan yang terakhir dari saya Bu, bagaimana indikator yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coachee saya menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya dengan langkah-langkah dalam menghadapi permasalahannya. Baik Bu, sepertinya Ibu sudah siap melakukan coaching kali ini. Silahkan Ibu bisa memulai percakapan coaching dengan coachee. Kemudian nanti saya di belakang akan mengamati proses coaching kali ini. Terima kasih ya Bu. Iya Ibu, Baik. sama-sama. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Bu Winda. Bagaimana kabarnya Bu Winda? Alhamdulillah, kabar saya baik hari ini Bu Ayu. Tapi ada sedikit yang ingin saya bicarakan pada Bu Ayu pada siang hari ini. Ada apa Ibu Winda? Silahkan ceritakan saja, tidak usah sungkan-sungkan, akan saya dengarkan dengan senang hati. Begini Bu Ayu, saya itu di sekolahan banyak sekali teman-teman yang dalam proses pembelajarannya itu masih menggunakan model yang konvensional atau masih yang zaman dulu gitu Bu. Padahal kan kita sekarang udah di era baru ya Bu, di
era digital seperti itu. Jadi dalam proses pembelajaran itu kan harusnya yang bervariatif gitu. Tetapi di sekolah saya itu rekan-rekan saya kok masih yang model lama begitu Bu. Bagaimana ya Bu ya? Oh, jadi saya garis bawahi bahwa permasalahan Bu Indah ini tentang pembelajaran yang kurang bervariasi gitu ya Bu ya. Betul sekali Bu Ayu. Kira-kira dari percakapan hari ini apa yang ingin Bu Indah dapatkan? Saya ingin mendapatkan solusi pencerahan dari Bu Ayu bagaimana saya mengatasi permasalahan atau mengatasi teman-teman saya yang di sekolahan itu Bu Ayu. Jadi yang Bu Indah harapkan itu adanya perubahan yang seperti apa Bu Indah? Seperti ini Bu, jadi saya ingin adanya perubahan yang teman-teman guru itu yang dalam pembelajarannya itu menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi seperti menggunakan kuisis, terus mengajarnya juga menggunakan PowerPoint. Jadi supaya anak itu tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran seperti itu Bu. Jadi anak-anak juga bisa lebih berinteraksi dengan aktif seperti itu. Jadi tidak mereka itu bukan menerima teacher center gitu, tetapi mereka itu menjadi student center seperti itu Bu. Jadi ada aktif dalam pembelajarannya. Iya, biar menyenangkan ya gitu ya. Betul Bu, ya. sekali Bu Ayu. Ya, dari yang tadi Bu Indah sampaikan, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi modelnya, metodenya, ya. Kalau kira-kira dikondisikan di sekolah Ibu itu sekarang berapa, di level berapa? Dari 10 sampai 1 sampai 10 itu berapa Bu? Di level berapa kira-kira? Kira-kira ada di level 5 mungkin ya Bu Ayu, karena saya rasa masih banyak sekali yang menggunakan model konvensional seperti itu. Jadi di level 5 sampai level berapa yang Ibu akan tingkatkan itu? Kalau pengennya sih Bu Ayu, saya pengennya ke level 10. Tetapi kan sepertinya terlalu sempurna ya Bu Ayu gitu. Jadi saya coba di level 8 lah mungkin Bu Ayu. Oh, di level 8 ya Bu ya. Iya, betul. Jadi untuk menaikkan level itu nanti ada rencana-rencana apa yang akan Ibu lakukan? Sebenarnya saya juga masih memikirkan itu Bu. Apa rencana dan kegiatan yang bisa saya perbuat gitu. Tapi mungkin semacam kegiatan monitoring atau seperti pendampingan individu mungkin ya Bu, dengan rekan guru saya seperti halnya face to face seperti itu. Bagaimana menurut Ibu? Untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan. Kira-kira selain itu ada strategi yang mungkin pernah Ibu Winda terapkan? Bisakah dengan teman-temannya tuh jadi nyaman gitu dalam mentoring atau bagaimana Bu? Mungkin kalau bukan dengan mentoring ya Bu ya, nanti coba saya akan konsultasikan lagi dengan ibu kepala sekolah saya untuk membuat semacam pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya itu untuk meningkatkan kompetensi guru yang ada di sekolah saya, terutama dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif. Berarti Bu Winda ini ingin merencanakan tentang mentoring, pendampingan atau pelatihan workshop. Nanti dari kegiatan ini kira-kira Bu Winda untuk saat ini lebih nyaman yang mana Bu, yang bisa terlaksana? Sepertinya yang mentoring Bu, karena kalau untuk pelatihan atau workshop kan perlu persiapan yang banyak ya Bu ya, nah yang matang juga gitu, apalagi harus juga mencari narasumber gitu kan, yang kompeten. Jadi untuk saat ini yang lebih nyaman dilakukan oleh saya kepada guru adalah mentoring Bu, seperti itu. Oke, jadi mentoring ya Bu. Kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Winda memerlukan bantuan atau memerlukan teman-teman rekan sejawat atau apa Bu? Ada sih Bu, mungkin saya akan meminta bantuan kepada teman saya yang ahli IT seperti itu Bu. Ya, berarti Bu Winda
ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu dengan rekan-rekan sejawat. Kira-kira kapan Bu akan terlaksana? Insya Allah Bu, secepatnya Bu akan saya terapkan. Minggu depan saya akan mencoba berkolaborasi dengan teman yang ahli di bidang IT. Iya Bu Winda, bagus sekali Bu Winda. Kira-kira Bu Winda dari percakapan kita hari ini, Bu Winda bisa mendapatkan apa Bu? Alhamdulillah Bu Ayu, dari percakapan kita pada siang hari ini saya mendapatkan bagaimana cara saya untuk melakukan perubahan di sekolah saya, terutama dengan adanya kegiatan mentoring terhadap teman-teman saya, dibantu oleh rekan atau teman yang ahli di bidang IT. Seperti itu Bu Ayu, untuk pemanfaatan di bidang media pembelajaran yang bervariatif. Iya, Alhamdulillah ya Bu Winda sudah ada gambaran untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang ingin lebih bervariatif. Saya tunggu ini Bu nanti kabar-kabar selanjutnya. Alhamdulillah Bu Winda sudah mempunyai gambaran-gambaran untuk menciptakan pembelajaran yang bervariatif lagi. Saya tunggu kabarnya Bu Winda setelah percakapan hari ini. Semoga mendapatkan manfaatnya mungkin ya Bu Winda. Dalam percakapan hari ini kita cukupkan saja Bu Winda. Semoga rencana-rencana Bu Winda untuk mentoring, berkolaborasi dengan teman-teman bisa berjalan dengan baik Bu. Terima kasih ya Bu Ayu sudah bisa meluangkan waktunya untuk saya, sehingga saya bisa mendapatkan solusi gitu dari Bu Ayu. Kemudian saya bisa melakukan perubahan tersebut di sekolah saya. Terima kasih sekali ya Bu Ayu. Iya, sama-sama Bu. Mungkin lain kali kita bercerita lagi, berbincang-bincang lagi ya Bu ya. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain waktu ya Bu. Terima kasih ya Bu Ayu. Sama-sama Bu. Alhamdulillah Bu Winda, kita cukupkan saja percakapan hari ini. Semoga Bu Winda mendapatkan solusinya. Ada lagi Bu Winda yang akan disampaikan? Tidak Bu Ayu, cukup sekali. Terima kasih. Ya, kita cukupkan ya Bu. Ya. Sampai jumpa di lain waktu ya Bu Ayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu Ayu, Bu Winda, sepertinya pelaksanaan coaching kali ini asik sekali ya berceritanya. Ya, Bu. Nah, sekarang kita sudah pada tahap pasca observasi di mana saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada coach. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan terkait coaching dalam indikator yang Ibu inginkan? Dari kegiatan coaching ini, saya sudah melakukan percakapan dengan alur Tirta, di mana di dalamnya terdapat tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut dapat membuat coaching menggali permasalahan dan solusi-solusinya, Bu. Baik Bu, setelah saya amati tadi, Ibu sudah melakukan coaching dengan alur Tirta yang baik dan Ibu sudah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot yang diajukan kepada coach sehingga coach sendiri bisa meluapkan perasaannya dan menceritakan permasalahannya. Kemudian pertanyaan yang kedua, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching yang baru saja Ibu lakukan? Yang ingin saya kembangkan lagi yaitu proses Tirta agar dapat melakukan coaching lebih baik lagi Bu. Bagus Bu, tepat sekali. Semoga dengan coaching dan observasi kali ini kita dapat menemukan manfaatnya. Mungkin itu saja yang saya ajukan. Beberapa pertanyaan memang tidak perlu cukup banyak ya Bu, karena mungkin waktunya juga kita sudah sore. Baik, terima kasih ya Bu Winda selaku coach. Terima kasih sudah menemukan solusinya kali ini. Terima kasih Bu Ayu, Bu Winda, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Praktik 2. Observer, Winda Pujianita. Coach, Siti Aisyah. Koci, Ayu Ningsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Winda.
Bagaimana kabarnya Bu Siti Aisyah? Alhamdulillah saya baik. Bagaimana Bu Winda sendiri? Alhamdulillah, saya juga baik Bu Siti Aisyah, baik. Sebelum kita melakukan coaching, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Ya, di sini saya akan mengamati proses coaching Ibu Siti Aisyah, kemudian saya akan menilai sesuai rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan kepada coach yang berbobot dan bagaimana coach tersebut menanggapi pertanyaan dari coach. Jangan lupa ya, Bu, disesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya kemitraan, proses kolaboratif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu Aisyah, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, bagus sekali ya Bu. Kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Untuk kompetensi yang lebih spesifik, saya akan mengembangkan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oh, begitu. Bagus sekali ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana indikator yang ingin Ibu Aisyah dalam proses coaching kali ini, yang ingin Ibu inginkan? Ya, saya ingin di sini coach saya menemukan solusi atas setiap permasalahannya sehingga dia mengetahui langkah-langkah ataupun tahapan bagaimana menyelesaikan permasalahannya tersebut. Wah, bagus sekali ya Bu jawabannya. Silahkan nanti setelah ini Ibu lakukan coaching bersama coach Ibu ya. Saya akan mantau dari belakang. Baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu Aisyah. Assalamualaikum Bu Aisyah. Waalaikumsalam Bu Ayu. Bagaimana kabarnya Bu Aisyah? Saya baik, Bu Ayu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Ya Bu, saya mempunyai waktu luang hari ini. Ada apa? Sepertinya Ibu terlihat murung hari ini. Mohon maaf Bu, saya mengganggu waktu Ibu. Tidak apa-apa Bu. Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu bisa membantu saya? Dengan senang hati Bu Ayu. Apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi Bu atau pemecah masalah yang sedang saya hadapi Bu. Oh begitu ya Bu Ayu. Baik. Baik Bu Ayu, masalahnya apa Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Ibu ingat tidak? Waktu itu beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu itu supervisi itu saya mendapat teguran Bu dari pengawas. Bagaimana bisa Bu? Lalu apa yang membuat Ibu dapat teguran dari pengawas tersebut? Kalau menurut saya sebenarnya masalah itu tidak serius Bu. Tidak serius? Tidak serius bagaimana Bu? Pengawas mengkritik tentang proses pengajaran saya Bu. Proses mengajar yang bagaimana ya Bu? Apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Atau bagaimana? Kok sampai bisa dikritik oleh pengawas? Beliau seperti keberatan waktu saya mengajar karena tidak memakai buku teks Bu. Oh begitu. Lalu bagaimana tanggapan dan respon dari pengawas saat itu Bu? Sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar menggunakan berbagai sumber Bu. Bisa dari buku perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu beliau merasa tersinggung Bu. Jadi masalahnya begitu ya Bu. Kalau begitu saya tanya Ibu dulu. Selama ini apa yang sudah Ibu lakukan selama proses mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi Bu, saya menggunakan berbagai sumber buku di perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video, menanyakan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Baik Bu Ayu, kalau boleh saya tahu kenapa Ibu tidak memakai buku teks?
Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan itu sudah memudahkan siswa, Bu. Siswa jadi termotivasi dan mengacu pada kurikulum. Sebenarnya sudah bagus, Bu. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu belajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa siswa kan memiliki gaya belajar yang berbeda ya, Bu. Betul juga, Bu. Kenapa saya tidak berpikiran sampai ke sana ya, Bu ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya itu masih kurang maksimal, Bu. Itulah, Bu, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas tersebut adalah seperti itu, Bu, supaya menggunakan buku teks juga dalam mengajar. Saya pikir ada betulnya juga, Bu. Nah, setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaan Bu Ayu? Terus terang, beberapa hari yang lalu saya kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus, Bu, ada masalah ini. Akibatnya pembelajaran atau pekerjaan yang lain jadi agak terganggu, Bu. Lalu bagaimana hal tersebut bisa membuat Ibu tidak nyaman? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takut nanti jadi masalah kemudian hari, Bu. Baik, jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat dan merasa Ibu tidak nyaman adalah saat supervisi ya, Bu. Karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan, Ibu memberikan argumen sehingga beliau marah dan tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Begitu, Bu? Iya, betul, Bu. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya, Bu? Kalau menurut saya, untuk masalah ini Ibu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, Ibu harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal yang positif sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar. Iya, mudah-mudahan ya, Bu. Ya, Bu, betul sekali. Kemudian, dari apa yang sudah kita sampaikan, apa rencana Ibu ke depannya? Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini, Bu. Mungkin beliau akan memberi solusi. Lalu, apakah ada hal lain yang ingin Ibu lakukan? Saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian, terkait proses pembelajaran mengajar, kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas. Bagaimana menjalankan proses pembelajaran yang baik? Baik, Bu Ayu. Lalu, bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Setelah ini saya akan memakai buku teks untuk belajar mengajar menjadi sumber utama. Lalu nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, Bu. Baik, langkah yang Ibu ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan hal tersebut. Syukurlah sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut, Bu, mengambil langkah dan menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir, takut salah langkah, Bu. Syukurlah, Bu, berarti Ibu sudah merasa lega ya. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana ini? Untuk hal ini, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas, Bu, tentang penggunaan buku teks. Baik, Bu. Lalu dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen ini? Itu juga masih dalam pikiran saya, Bu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru.
seperti guru mata pelajaran yang sama dengan saya. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan, Bu. Itu ide yang bagus, Bu. Semoga dapat segera terrealisasikan ya. Dan Ibu dapat bekerja sama nantinya. Sehingga suasana hati Ibu nanti akan tenang dan tidak akan dihantui rasa tidak nyaman lagi ya, Bu. Amin. Terima kasih banyak, Bu, untuk waktunya. Mendengar keluh kesah saya, sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik juga untuk siswa-siswa kita, Bu. Amin, amin Bu. Baik Bu, apa ada lagi yang sudah diceritakan barusan? Mungkin Ibu ada masalah lain yang mau diceritakan. Alhamdulillah, Ibu sudah tidak ada lagi. Jadi sudah tercurahkan semua tadi masalah-masalahnya saya. Baik Bu, berarti sudah lega ya Bu dan sudah menemukan solusi. Baik Bu Ayu, kalau tidak ada yang ingin diceritakan lagi, mungkin percakapan kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga Bu Ayu juga kedepannya selalu sehat dan mendapatkan solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi. Iya, terima kasih Ibu atas waktunya. Baik Bu Ayu, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang ada di tahap pasca observasi ya Bu. Tadi saya telah mengamati percakapan atau coaching yang dilaksanakan oleh Bu Siti Aisyah dan Bu Ayu Ningsih sebagai coaching. Nah, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu. Apa saja yang sudah Ibu lakukan saat coaching terkait indikator yang ingin Ibu inginkan pada saat coaching? Baik, pada saat coaching kali ini saya sudah menerapkan percakapan dengan alur Tirta yang mana di dalamnya saya sudah mendapat atau menetapkan tujuan terlebih dahulu, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut dapat membantu coach untuk menggali permasalahannya sehingga coach bisa menceritakan permasalahannya dengan baik kepada coach. Bagus sekali ya Bu. Baik, setelah saya amati tadi, Ibu sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, di mana alur Tirta itu kan ada tujuan, ya kan, kemudian identifikasi, dan ada juga rencana aksi. Nah, Ibu juga sudah berusaha menggali coaching untuk melakukan dengan pertanyaan yang berbobot. Nah, sehingga coaching dapat mendapatkan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi seperti itu. Kemudian, kompetensi apa yang ingin Bu Siti Aisyah kembangkan berdasarkan coaching yang telah Ibu lakukan barusan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan saat melakukan coaching yaitu saya ingin lebih mengembangkan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan melaksanakan alur Tirta dengan baik sehingga sebagai coach saya bisa menggali semua permasalahan yang dihadapi coach sehingga coach menemukan solusi dari setiap permasalahannya. Luar biasa, bagus sekali Bu Siti Aisyah. Semoga dengan coaching ini dan observasi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Ya sama-sama, saya cukupkan sekian ya. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Praktik 3. Observer, Ayu Ningsih. Coach, Winda Pujianita. Coach, Siti Aisyah. Assalamualaikum Bu Winda. Waalaikumsalam Bu Ayu. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik. Bagaimana dengan kabar Bu Ayu? Alhamdulillah, saya juga baik juga Bu. Baik Bu, ini sebelum kita melakukan coaching, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertanyaan-pertanyaan yang saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Baik Bu, di sini saya akan mengamati proses coachingnya dan saya akan menilai sesuai rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach dan bagaimana coach tersebut menanggapi pertanyaan dari coach. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya adalah kemitraan, proses
korelatif, dan memaksimalkan potensi. Ya, kita masuk ke pertanyaan yang pertama ya, Bu. Pertanyaan yang pertama, saya akan tanyakan kepada Ibu tentang kompetensi apakah yang ingin Ibu kembangkan pada koci kali ini. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu di pertanyaan yang berbobot, kemudian di present dan mendengarkan aktif, Bu Ayu. Ya. Pertanyaan yang kedua, Bu, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi saya yang ingin saya kembangkan pada tahap itu adalah mendengarkan secara aktif, Bu, kepada coach saya, dan saya juga memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap coach saya. Ya, selanjutnya bagaimana indikator yang ingin Ibu dalam proses coaching ini? Saya ingin coach saya itu nantinya itu setelah percakapan akan mendapatkan solusi dari permasalahan yang coach saya hadapi, seperti itu, Bu Ayu, dan memahami langkah-langkah dalam menghadapi permasalahannya, seperti itu. Baik, Bu, silahkan Ibu lanjutkan percakapan dengan coach, dan nanti saya akan melihat dari belakang ya, Bu ya. Siap. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama Ibu. Ya. Assalamualaikum, Bu Aisyah. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu Indah. Hari ini saya baik. Bu Indah sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Bu. Bagaimana, Bu, anak-anak di kelas? Alhamdulillah Bu, anak-anak di kelas masih semangat dalam belajar. Alhamdulillah ya, Bu ya. Ada apa nih, Bu Siti Aisyah? Ada yang ingin Ibu Siti Aisyah sampaikan pada saya? Betul Bu, sebetulnya saya ingin menyampaikan beberapa hal kepada Bu Winda terkait pembelajaran anak-anak saya di kelas Bu. Iya. Jadi begini Bu, di kelas saya itu ada beberapa kendala dalam proses pembelajaran. Kendala seperti apa, Bu Aisyah? Begini Bu Winda, saya kan mengajar kelas tinggi ya Bu, tepatnya saya mengajar kelas 6. Jadi dalam bayangan saya kelas 6 itu kan materinya sudah begitu tinggi, sudah matang. Jadi saya tinggal menguatkan materi saja dan menambahkan sedikit materi agar mereka siap untuk mengikuti ujian sekolah supaya nantinya bisa lulus dan mendapatkan nilai dan terbaik Bu. Iya, Bu Aisyah, betul sekali. Memang di kelas 6 itu siswanya kan sudah matang, sudah relatifnya sudah siap mengikuti pembelajaran Ibu. Ya, maka Ibu sebagai guru kelas hanya tinggal menambah sedikit materi saja atau trik-trik bagaimana dalam menghadapi ujian sekolah. Iya Bu Winda, betul sekali. Namun apabila dalam situasi yang normal seharusnya memang seperti itu Bu. Tetapi lain lagi dengan situasi yang sedang saya hadapi sekarang ini. Jadi situasi saya tidak biasanya Bu, lain daripada yang lain Bu. Maksudnya situasinya seperti apa ya, Bu Aisyah? Jadi maksudnya itu sekarang ya Bu, di kelas saya itu ada siswa yang masih belum lancar membaca. Bahkan satu huruf saja dia belum bisa Bu. Oh, seperti itu. Iya Bu, mungkin ini hasil pembelajaran dalam masa pandemi Bu. Karena ketika masa itu semua siswa kan diminta untuk naik kelas semuanya. Tidak seperti masa sebelum pandemi. Kalau ada anak yang dirasa belum mampu untuk mengikuti, seharusnya kan tidak naik ya Bu. Tapi karena pandemi ini, sehingga anak yang belum bisa dan belum mahir pun harus terpaksa dinaikkan. Ya beginilah Bu akibatnya. Iya, Bu, iya betul, Bu Aisyah, karena pada masa pandemi itu kan jadi merupakan hambatan bagi semuanya, mungkin seluruh Indonesia bahkan di dunia ya, Bu. Nah, berarti pada siang hari ini Bu Siti Aisyah ingin membicarakan tentang hambatan dalam pembelajaran di kelas 6 ya, Bu. Betul Bu, tepat sekali. Dari percakapan ini saya banyak sekali harapan dengan Bu Winda. Iya, betul sekali. Berarti yang ingin Bu Aisyah dapatkan pada percakapan ini yang seperti apa, Bu? Jadi Bu, harapan saya ini yaitu saya ingin ya anak kelas 6 itu yang belum lancar membaca,
setidaknya ya bisa hafal gitu Bu beberapa huruf sehingga nantinya juga dia bisa siap untuk melaksanakan ujian Bu. Oh baik Bu Aisyah, berarti pada siang hari ini eh, permasalahan ya atau yang ingin Bu Siti Aisyah dapatkan itu khususnya di kelas 6 yang belum bisa lancar membaca itu bisa membaca seperti itu nih Bu. Iya Bu, sehingga saya harap anak-anak yang belum bisa baca itu bisa siap Bu dan bisa lulus dalam ujian sehingga anak tersebut juga dapat nilai yang terbaik seperti teman-temannya Bu. Kalau menurut Bu Siti Aisyah yang lancar membaca itu yang seperti apa Bu? Kalau menurut saya ya Bu, anak yang lancar membaca itu anak yang dapat membaca dengan benar, kemudian tidak terbata-bata, tidak dieja. Jadi anak itu bisa membunyikan kalimat dengan lancar Bu, begitu. Oh begitu ya Bu Siti Aisyah. Berarti siswa yang lancar membaca itu menurut Bu Aisyah itu yang lancar tanpa harus dieja, tanpa terbata-bata, tanpa hurufnya gitu. Bahkan sudah hafal huruf mungkin ya seperti itu Betul, Bu Aisyah ya. begitu. Nah, kalau siswa yang idealnya itu kan pada level 10 ya Bu. Nah, pada permasalahan yang Bu Siti Aisyah hadapi saat ini gitu. Di level berapa sih Bu permasalahan yang Ibu ada di sekolah Ibu? Jadi Bu, untuk sekarang ini sepertinya kelas 6 itu berada pada level 4 Bu. Karena kalau menurut saya ada beberapa anak yang belum lancar baca sehingga mungkin tidak lebih dari level 4 begitu. Oh begitu ya Bu ya. Wah kalau begitu misal idealnya itu sampai mencapai angka 10 itu susah apa tidak Bu Aisyah? Sepertinya sulit Bu, karena agenda kelas 6 itu kan banyak. Apalagi kita harus mempersiapkan dengan matang ujian sekolah, praktik, dan lain sebagainya. Kalau dilihat atau dinilai dari 1 sampai 10, maka tujuan dari Ibu Aisyah itu ingin mencapai pada level berapa? Mungkin sepertinya saya ingin mencapai ke level 7 Bu, karena kalau terlalu tinggi juga sepertinya agak sulit. Jadi mungkin target saya di level 7. Nah dari level 7 itu apa yang bisa Ibu Siti Aisyah lakukan supaya tercapai di level 7? Mungkin berdasarkan pengamatan saya dan analisis saya, anak tersebut belum bisa membaca karena beberapa hal, sehingga yang akan saya lakukan adalah saya akan membuat kartu huruf terlebih dahulu untuk dilengkapi dengan gambar-gambar, kemudian gambar tersebut dibentuk, kemudian diberikan kata-kata sehingga anak tersebut mau membaca dan tertarik, karena dengan gambar dan kata tersebut kan ada warna, ada gambar-gambar yang unik, mungkin begitu Bu. Wah bagus sekali Bu Siti Aisyah. Nah kalau dengan membuat kartu huruf itu kira-kira Bu Siti Aisyah akan mendapatkan kendala apa tidak itu seperti ini? Mungkin pasti kalau kendala pasti ada Bu. Kalau menurut saya kendalanya bisa dari waktu, desain huruf agar menarik, itu juga perlu dipikirkan Bu. Oh berarti sudah ada solusinya ya Bu ya. Iya. Nah hambatannya adalah desain kartu yang berwarna mungkin ya Bu. Itu Betul. membutuhkan skill yang khusus untuk mengatasi hambatan ya kita sebut apa ya. Jadi ada permasalahan pasti harus ada solusinya. Nah, seperti betul. itu. Nah, menurut Bu Siti Aisyah, untuk mewujudkan kartu huruf tersebut, untuk kartu huruf yang menarik itu, alatnya apa saja yang kira-kira Bu Siti Aisyah butuhkan dan perlukan? Mungkin saya akan minta bantuan terlebih dahulu Bu kepada teman, karena mungkin saya juga tidak terbiasa atau belum terbiasa, sehingga sebelumnya untuk perlengkapan dan lain sebagainya saya akan mendiskusikan dulu bersama teman-teman atau rekan sejawat saya di sekolah yang memiliki skill desain ya, sehingga bisa membuat kartu dengan menarik. Iya, betul ya Bu ya. Bagus sekali Bu. Nah, berarti Ibu sudah mendapatkan pernah menemui kendala seperti itu ya Bu dalam pembuatan kartu huruf atau baru pertama kali membuat Bu Siti Aisyah? Sebetulnya saya baru pertama kali ini Bu, ini adalah inovasi baru saya, sehingga saya baru mencoba ini yang pertama kali Bu.
Luar biasa banget Bu Siti Aisyah. Nah, kira-kira dalam pembuatan kartu ini Bu Siti Aisyah membutuhkan bantuan siapa saja? Sebetulnya saya juga membutuhkan bantuan rekan-rekanmu, rekan sejawat maupun teman-teman yang mahir dalam skill desain gitu. Dan jadi nanti sebelum dicetak saya akan diskusikan juga bersama teman sejawat, terutama guru kelas rendah. Biasanya kan guru kelas rendah itu kreatif ya Bu. Jadi saya harus tanyakan dulu gitu kepada guru kelas 1 yang biasa kreatif dengan anak-anaknya. Kemudian apakah sudah sesuai atau belum desain untuk membantu anak membaca begitu. Oh, bagus. Bagus sekali itu Bu Siti Aisyah. Kira-kira dalam proses pembuatan itu kan Ibu itu akan berkolaborasi dengan guru kelas 1 yang mana guru kelas 1 itu kan kreatif atau mereka lebih suka menggunakan hal-hal yang menarik. Nah, kira-kira dalam proses pembuatan kartu ini Bu Siti Aisyah memerlukan waktu berapa lama? Mungkin sekitar 1 minggu ya Bu, karena kan saya harus mendiskusikan terlebih dulu ya dengan rekan-rekan guru yang lain agar pembuatan kartunya juga menarik. Sehingga saya pikir 1 minggu Bu. Oh begitu ya Bu. Jadi setelah saya rangkum dari yang Ibu Siti Aisyah sampaikan tadi, hambatannya itu adalah di kelas 6 yang belum bisa membaca. Nah, berapa lama kira-kira Bu Siti Aisyah memerlukan waktu dalam membuat desain kartu huruf tersebut Bu? Mungkin 1 minggu Bu, karena kan saya perlu mendiskusikan dahulu bersama teman saya supaya kartunya juga menarik. Jadi mungkin saya pikir 1 minggu cukup Bu. Oh iya, bagus sekali Bu Siti Aisyah. Nah, jadi kalau sudah saya rangkum, Bu Siti Aisyah kan tadi menemukan permasalahan di kelas 6 ya Bu, yang anak belum bisa membaca. Tetapi Bu Siti Aisyah sudah menemukan solusinya. Betul Bu, dari percakapan ini saya sudah menemukan solusinya. Terima kasih ya Bu Winda. Alhamdulillah, berarti pada siang hari ini Bu Siti Aisyah sudah mendapatkan tujuan awal dari yang Bu Siti Aisyah sampaikan kepada saya. Betul, tujuan awal saya sudah tercapai dan saya juga sudah menemukan solusi di mana tadi di awal saya ungkapkan ada permasalahan siswa kelas 6 yang masih belum bisa membaca. Tapi alhamdulillah mungkin dengan percakapan kita kali ini saya dapat solusi dari permasalahan saya yaitu dengan membuat kartu desain yang menarik. Baik Bu Siti Aisyah, ya berarti pada sesi ini saya ingin menanyakan perasaan Bu Siti Aisyah. Bagaimana perasaannya? Baik Bu, jadi perasaan saya setelah percakapan kita kali ini saya merasa lega, saya merasa tenang, dan saya merasa mendapatkan pencerahan Bu dan solusi atas permasalahan saya di kelas. Ya, tadi kan Bu Aisyah juga menyampaikan Bu Aisyah akan membuat kartu huruf itu dalam kurun waktu 1 minggu. Nah, saya tunggu 1 minggu lagi ya Bu Siti Aisyah. Semoga dalam 1 minggu tersebut Bu Siti Aisyah mendapatkan keberhasilan dalam membuat kartu huruf dan anak-anak yang tadi tidak bisa membaca menjadi bisa lebih membaca lagi. Sehingga Bu Siti Aisyah bisa mendapatkan di level 7 dan sesuai dengan tujuan yang Bu Aisyah inginkan. Baik Bu, terima kasih dari percakapan ini Ibu sudah membantu saya menemukan solusi dan nanti pun mungkin setelah 1 minggu dan kegiatannya apabila sudah selesai, mungkin saya akan meminta Bu Winda untuk meluangkan waktunya berbincang-bincang lagi bersama saya. Ya, terima kasih ya Bu Siti Aisyah. Mungkin cukup sekian pada pertemuan kita sore hari ini, ya siang hari ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Assalamualaikum Bu Aisyah. Waalaikumsalam Bu Winda. Baik Bu, sekarang adalah tahap pasca observasi, di mana saya akan mengajukan beberapa pertanyaan lagi Bu. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan saat coaching terkait indikator yang Ibu inginkan? Baik Bu, dari kegiatan coaching yang telah saya lakukan bersama Ibu Siti Aisyah, coach saya sudah melakukan percakapan dengan menggunakan alur Tirta, di mana alur tersebut ada tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab seperti itu Bu. Baik Bu, setelah saya amati, Ibu sudah melakukan coaching dengan alur Tirta dengan baik dan Ibu sudah berusaha menggali jawaban dari coaching
dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga coach dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, Bu. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching yang baru saja Ibu lakukan? Yang ingin saya kembangkan yaitu pada proses tirta, Bu, ya. Supaya saya dalam melaksanakan coaching itu bisa menjadi lebih baik, bisa menjadi seperti natural seperti Ibu. Seperti itu, Bu. Baik Bu, bagus sekali. Semoga dengan coaching dan observasi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya Bu. Mungkin saya cukupkan ya Bu ya. Bu. Semoga kita sehat semua dan bahagia Bu. Terima kasih ya Bu Ayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selesai. Dalam kegiatan coaching ini kita sudah sesuai dengan alur tirta, berdasarkan pada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kami juga sudah menerapkan paradigma berpikir coaching, yaitu fokus pada coach atau rekan yang akan dikembangkan, bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat, dan mampu melihat peluang baru dan masa depan. Sekian dari kami. Terima kasih. Salam guru penggerak.